Pada dasarnya, kebutuhan emosional konsumen akan suatu produk layanan atau jasa kian dominan. Kansai Engineering adalah metode untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi tanggapan emosional yang diinginkan. Proses ini memungkinkan untuk memodelkan perasaan atau emosi pelanggan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam parameter desain. Dalam bahasa Jepang, kansai berarti emosi. Emosi yang dimaksud tidak hanya dari segi pikiran, namun meliputi penglihatan, pendengaran, perasaan, bau, rasa, serta kognisi akan terlibat secara simultan. Kemasan merupakan bagian yang paling penting pada suatu produk. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun barang yang tidak memiliki unsur ini. Karena kemasan berfungsi sebagai pelindung produk yang juga dapat berfungsi untuk menambah nilai jual, sehingga diperlukan kemasan yang eye-catching untuk bisa menarik pembeli. Bahkan, terdapat beberapa konsumen yang akan membeli suatu produk hanya berdasarkan kemasan yang unik, lucu, dan lain sebagainya. Padahal, produk tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara kemasan produk dengan emosional konsumen. Untuk menghasilkan kemasan yang menarik, diperlukan pengembangan kemasan yang bertujuan untuk menampilkan wajah baru agar dapat melebarkan target konsumen sehingga akan lebih banyak pembeli. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian pengembangan produk kemasan dengan menggunakan metode teknik Kansai Engineering pada kemasan di kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai penelitian ini, kami melakukan pemilihan jenis produk kemasan dan merumuskan permasalahan kemasan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Kami melakukan diskusi dengan masing-masing anggota membawa 5 ide produk yang akan dikembangkan dan produk tersebut akan diajukan untuk mendapatkan approval dari dosen pengampu. Sebelum memulai penelitian ini, kami melakukan pemilihan jenis produk kemasan dan merumuskan permasalahan kemasan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Kami melakukan diskusi dengan masing-masing anggota membawa 5 ide produk yang akan dikembangkan dan produk tersebut akan diajukan untuk mendapatkan approval dari dosen pengampu. Kelompok kami mendapatkan studi kasus pada kemasan produk penyedap rasa yang memiliki beberapa permasalahan pada kenyamanan penggunaannya. Selanjutnya, kami melakukan pengembangan kemasan menggunakan metode Kansai Engineering. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah mencari sebanyak mungkin sampel kemasan yang sesuai dengan produk penyedap rasa. Kemudian, sampel-sampel tersebut dieliminasi berdasarkan kemiripan bentuk, elemen, maupun desain kemasannya. Dan akhirnya diperoleh sebanyak 40 sampel kemasan. Selanjutnya adalah pengumpulan kata Kansai. Pengumpulan kata Kansai dilakukan secara online seperti penyebaran kuesioner Google Form, chatting WhatsApp, dan wawancara Google Meet kepada responden yang mengetahui atau biasa menggunakan produk penyedap rasa. Saat pengumpulan kata Kansai, responden diminta untuk melihat video stimulan yang dapat membantu responden memunculkan ide dan pendapatnya terhadap produk penyedap rasa. Dari hasil survei tersebut, kami mendapatkan 241 kata Kansai yang kemudian dieliminasi menjadi 33 pasang kata Kansai beserta antonim katanya. Tahap selanjutnya adalah menentukan konsep desain kemasan. Setiap kata Kansai dievaluasi menggunakan kuesioner semantik diferensial skala 7 dengan rentang nilai dari -3 sampai 3. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur persepsi konsumen terhadap sampel produk. Hasil dari kuesioner semantik diferensial akan dihitung menggunakan Excel. Kemudian, data tersebut diolah dengan metode PCA menggunakan software R dengan kodingan data. Pengolahan data menggunakan software R merupakan tahap yang cukup sulit. Setelah beberapa kali melakukan pengubahan data coding, akhirnya kelompok kami mendapatkan 2 konsep desain berdasarkan standar deviasi. Konsep pertama yaitu praktis dapat digunakan kembali. Konsep kedua yaitu umum kuno inovatif. Tahap selanjutnya adalah analisa morfologi sampel kemasan. Seluruh sampel kemasan dianalisis dengan mengelompokkan setiap sampel produk yang memiliki bentuk hampir mirip guna mempermudah dan mengetahui hubungan antara kata Kansai dengan elemen desain. Dari hasil analisa didapatkan 6 elemen desain yaitu material, body shape, closure, volume, label design, dan juga fitur.
Dari hasil interpretasi Barghiti-Diwan, didapatkan elemen desain yang terpilih untuk konsep praktis dapat digunakan kembali sebagai acuan mendesain kemasan penyedap rasa. Untuk material, polimer, body shape yang terpilih adalah French square, closure look cap, volume flat, label design elegan, dan fitur sprinkle. Sedangkan untuk konsep umum kuno inovatif, elemen desain yang terpilih untuk material adalah glass, body shape cuboid, closure look cap, volume small, label design elegan, dan fitur window.